Hari Pentakosta. Saudara-saudara, ada 3 hari raya besar yang sifatnya wajib bagi orang-orang Yahudi yang radius rumahnya 20 mil dari Yerusalem, yaitu Hari Raya Paskah untuk mengingat peristiwa pembebasan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Pada hari raya ini orang-orang Israel memecah roti tidak beragi, meminum sayur pahit dari cawan yang dipersiapkan. Yang kedua adalah Hari Raya Pondok Daun untuk mengingat bagaimana penyertaan Tuhan selama mereka melakukan pengembaraan di padang gurun. Pada hari raya ini banyak orang Israel tinggal di luar rumah. Ada yang tinggal di tenda-tenda dan ada yang tinggal di atap rumah. Di puncak perayaan Pentakosta, seorang imam akan menuangkan air di bait Allah sebagai simbol penyertaan pemeliharaan Tuhan selama mereka melakukan pengembaraan di padang belantara. Allah yang memberi mereka minum dan Allah yang memberi mereka makan. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Jadi hari raya Pentakosta dilakukan setelah 50 hari mereka merayakan peristiwa Paskah. Pada hari raya Pentakosta, setiap kepala rumah tangga mempersembahkan sepasang roti ukupan sebagai sebuah ungkapan syukur bahwa atas pertolongan Tuhan mereka dapat tiba di tanah perjanjian. Tanah yang diberikan Tuhan telah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diolah menjadi pelbagai makanan dan makanan hasil olahan itulah yang dipersembahkan secara simbolis dalam bentuk sepasang roti ukupan. Betapapun 3 hari raya ini bersifat wajib bagi yang radius tempat tinggalnya tidak lebih dari 20 mil. Dalam kenyataannya begitu banyak orang Israel yang datang dari berbagai penjuru kota, bahkan yang berasal dari luar negeri, ya, dari Roma, Afrika, Mesir, Asia, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah ketika Israel merayakan hari Pentakosta, mereka di mana secara simbolis tiap kepala rumah tangga membawa persembahan roti ukupan, murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem mengalami peristiwa ajaib di hari yang sama, di mana turun atas mereka lidah-lidah api dan murid-murid itu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka yang berasal dari pelbagai kota dan dari pelbagai negara. Coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Jadi Pentakosta, murid-murid Kristus terjadi ketika umat Allah Israel merayakan Pentakosta mereka. Ketika umat Allah Israel datang kepada Tuhan mengucap syukur atas tanah yang dijanjikan telah memberi hasil dan tuayan mereka memelihara hidup mereka secara fisik, murid-murid Kristus sekarang datang kepada Tuhan mengucap syukur. Mereka membawa tuayan yang pertama, bukan gandum, bukan juga anggur. Tuayan pertama mereka adalah 3.000 orang yang menjadi percaya dibaptiskan. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan tanggal 5 Juni
pada hari Minggu kita hendak merayakan hari raya Pentakosta, sekaligus hari pengucapan syukur tahunan. Mari kita persiapkan hati kita agar kita dapat merayakannya dengan hati yang berkenan kepada Allah. Apa yang pantas kita persembahkan kepada Allah, di mana Ia bukan saja telah memberi berkat jasmani, tetapi terlebih utama memberi berkat keselamatan atas kita. Sehingga kita tidak ada di dalam kegelapan, tapi berada di sebuah tempat yang baru, di mana dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Maukah kita mempersembahkan hati kita, kompetensi kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi? Selamat mempersiapkan hati untuk merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.